Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada suatu hari ada perkawinan di Kana di wilayah Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Itulah tanda pertama yang dikerjakan Yesus di Kana, wilayah Galilea, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, biasanya kita langsung mengatakan mengapa Tuhan Yesus membuat air itu menjadi anggur, atau perhatian kita pokoknya pada perbuatan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Biasanya langsung kita lari ke sana. Tetapi sebetulnya yang menjadi tekanan dari penulis Injil untuk kita adalah kata Tuhan Yesus kepada Ibu Maria, "Waktuku belum genap, ada apa daripadaku, Ibu?" Itu yang diminta sebetulnya. Dan percakapan itu sebetulnya menunjukkan apa? Bahwa dia sebagai firman Allah belum diperintahkan oleh Sang Bapa untuk melakukan banyak hal sebetulnya. Tetapi mengapa Tuhan Yesus melakukan itu? Dia sebagai firman Allah memang harus taat kepada Bapa. Dengan mengatakan belum waktunya, ini sebetulnya adalah tanda bahwa belum ada tanda dari Bapa supaya dia melakukan sesuatu. Tetapi dia melakukannya. Kenapa? Karena aspek kemanusiaan yang dia bawa. Kan kita melihat Sang Firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sebagai firman Allah belum waktunya, tetapi sebagai manusia, dia merasakan bagaimana kesulitan dari yang punya pesta. Ibu Maria pun itu tidak memerintahkan kepada Tuhan Yesus. Ibu Maria kan hanya memberitakan, mereka kehabisan anggur. Ini kata Ibu Maria. Jadi Ibu Maria sama sekali tidak mengatakan bahwa anakku tolonglah dia. Tidak. Ibu Maria hanya mewartakan. Tetapi karena hati kemanusiaan Tuhan Yesus itu sangat peka dan prihatin, ikut seolah-olah terlibat di dalam kesulitan yang punya pesta itu, maka dia mengubah air menjadi anggur. Maka di sana dia memerintahkan pelayan-pelayan yang sudah diminta oleh Ibu Maria, sudah disiapkan oleh Ibu Maria, dengan Ibu Maria mengatakan kalau dia memerlukan sesuatu,
lakukanlah apa yang dia perintahkan. Dan pelayan-pelayan melakukan itu, dan Tuhan Yesus tidak ada satu kata pun pada saat mengubah air menjadi anggur itu dengan mengatakan berubahlah menjadi anggur. Tidak pernah ada satu kata itu. Dia hanya memerintah masukkan air ke dalam tempat itu, lalu setelah semua selesai, lalu Tuhan Yesus mengatakan cedoklah itu, berikanlah kepada pemimpin pesta. Sama sekali tidak ada satu kata pun yang mengatakan berubahlah air ini menjadi anggur. Tidak ada. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, perumpamaan ini syarat dengan makna. Dia Sang Firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita ini, betul dia bisa memahami kesulitan sebagai manusia. Kesulitan yang paling dalam adalah menanggung malu, martabat yang diinjak-injak. Dia merasakan itu. Kalau seandainya anggur itu habis, maka nama baik dari yang punya pesta itu pasti akan direndahkan oleh banyak orang. Ibu bapak, saudara terkasih, ini yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Maka dia dengan kemanusiaan itu, dia langsung terenyuh, ikut terlibat dalam kesulitan orang itu. Perubahan ini pun juga pada waktu berubah menjadi anggur, bukan anggur yang kaleng-kaleng, tetapi anggur yang terbaik. Dibuktikan dengan kata-kata dari pengawas pesta itu, pemimpin pesta itu, dengan mengatakan kepada mempelai, biasanya orang memberikan yang terbaik dulu, baru setelah orang puas minum, baru yang jelek dikeluarkan. Tetapi ini justru setelah anggur yang tersedia itu habis, justru yang baik yang keluar. Maka di sana kita bisa melihat kalau Tuhan bertindak yang dianggap sepele. Kenapa dianggap sepele? Karena tempat untuk mengubah air menjadi anggur adalah tempat pembasuhan kaki orang. Jadi kaki para tamu itu dibasuh dari air yang disediakan dari itu, tempat itu. Dari tempat yang dianggap rendah, ternyata muncul sesuatu yang luar biasa. Dari hal yang disepelekan, ternyata membuat orang itu merasa dipuaskan. Tuhan Yesus menunjukkan apa? Bahwa tindakan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan kemanusiaan kita. Tindakan Tuhan sungguh-sungguh akan memberikan sesuatu yang memuaskan kita. Walaupun di sana tidak ada kata permintaan dari Ibu Maria, dan hanya Tuhan Yesus diberitahu oleh Maria. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berdoa, seringkali kita juga bercerita kepada Tuhan mengenai kondisi kita. Betul enggak? Tuhan, ada sesuatu dalam diri saya begini. Betul ya? Tetapi setelah itu kadangkala kita lalu memerintahkan Tuhan. Tuhan, karena situasi saya seperti ini, maka saya minta ini. Begitu ya? Berarti Tuhan kita perintahkan. Sedangkan di sini sebetulnya mau menunjukkan kepada kita, cukup seperti Ibu Maria yang memberitahu tentang situasi yang ada, lalu Tuhan bertindak. Ibu Maria pun itu meninggalkan Tuhan Yesus. Pada saat dia memberitahu, lalu dia memberitahu pelayannya, lalu Ibu Maria pergi. Di sana mau diungkapkan seperti itu dalam doa kita. Iman kita harus diperlihatkan dan kita cukup untuk memberitahu tentang kondisi yang kita alami kepada Tuhan. Dan Tuhan tentu mengetahui apa
yang akan dia perbuat untuk menolong kita. Kita biarkan Tuhan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan kita perintahkan justru. Bukan. Nah, lalu berikutnya adalah yang perlu kita renungkan. Perubahan anggur dari air ini seringkali dipakai sebagai bacaan manten. Favorit manten. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ternyata hadir pada saat perkawinan. Padahal nggak ada hubungannya dengan manten. Tetapi karena ini dipakai untuk manten, seringkali saya menerjemahkan hal yang lain. Yaitu supaya orang itu menyadari perubahan kehidupan. Perkawinan itu mengubah status hidup orang. Dari bujangan menjadi pasangan. Dari jomblo menjadi couple. Di sini kita bisa melihat perubahan itu. Dan perubahan ini itu sebetulnya yang memang dikehendaki oleh Tuhan, pasangan ini. Dan pasangan ini tidak boleh untuk menjadi jomblo lagi. Kenapa? Air yang diubah menjadi anggur tidak berubah menjadi air lagi. Tetap menjadi anggur dan dihabiskan, dipuaskan untuk orang yang meminumnya. Demikian juga dengan perubahan orang jomblo menjadi pasangan. Tidak boleh lalu pasangan itu misalnya kalau dia sendirian dia mengatakan mumpung ora ono bojoku gitu. Iso bebas. Kadang-kala begitu, Ibu Bapak seringkali melakukan itu. Ya, kalau seperti itu berarti Anda meneruskan perubahan itu. Dari bujangan menjadi pasangan lalu menjadi bajingan. Karena dengan mengatakan mumpung bojoku ora ono. Kalau menjadi mumpung bojoku ora ono kan berarti menjadi apa tadi? Kenapa? Karena coupleship, pasangan ini walaupun dia dalam keadaan sendirian, dia tetap harus memperlihatkan bahwa ini adalah pasangan. Maka pada waktu sendiri pun hendaknya pada saat memutuskan sesuatu yang penting, hendaknya juga memikirkan seandainya bojoku ono neng kene akan memutuskan apa. Sehingga tidak selera sendiri, tetapi dia selalu akan mencoba untuk mengkomunikasikan seandainya pasanganku ada di sini, ini akan memutuskan apa. Sehingga dia walaupun dalam keadaan sendiri, dia tetap memperlakukan diri sebagai pasangan, bagian hidup dari orang lain yang menjadi pasangannya. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dan di situ kita bisa melihat kalau ini menjadi bacaan favorit manten, ya karena seperti itu. Untuk melihat kenapa kesatuan ini tidak terpisahkan. Kalau ini bacaan ini menjadi bacaan favorit manten. Jadi beda kan maksud Tuhan mengubah air menjadi anggur itu seperti ini. Ternyata kalau manten harus diartikan seperti itu. Tapi ya sudah, karena sudah terlanjur menjadi bacaan favorit untuk manten, maka tema yang pertama tadi itu tidak bisa diomongkan kepada mantennya. Karena mereka lagi seneng. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa dalam satu bacaan saja sudah banyak maksud tertentu dari sabda Tuhan. Maka kita bisa melihat ini adalah aspek sejarah yang ditangkap oleh para murid. Sejarah itu bukan sekedar masa lalu, 2000 tahun yang lalu, bukan. Tetapi bagi para murid ini diceritakan untuk mengatakan bahwa ini adalah satu peristiwa. Tuhan selalu hadir. Dan kehadiran Tuhan ini selalu up to date. Maka kalau para murid itu gereja juga mengedepankan ini sebagai bacaan minggu awal, minggu kedua sebetulnya, karena minggu pertama kita merayakan Epifania, lalu hari minggu berikutnya bacaannya dari Yohanes bukan dari Lukas, untuk menunjukkan bahwa semua yang dikisahkan oleh penginjil itu, walaupun ini adalah peristiwa masa lampau, bukan sejarah kosong, tetapi juga dibawa
untuk hari ini, dan sabda Tuhan itu peristiwanya menjadi up to date untuk kita, orang zaman sekarang. Sehingga sapaan-sapaan Tuhan, sabda-sabda Tuhan, peristiwa-peristiwa mukjizat Tuhan itu masih bisa kita tunggu dan kita harapkan untuk terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Ini sebetulnya yang menjadi harapan bagi diri kita, bahwa kita dalam hidup beriman bukan sebagai orang yang hanya diminta atau dituntut untuk berdoa, menyembah Tuhan, bukan. Tetapi untuk bisa merasakan dan mengalami peristiwa Tuhan bersama dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus pun yang mengubah air menjadi anggur itu tidak dikenali oleh mempelai. Kan tidak dikenali oleh yang memimpin pesta pun juga tidak kenal siapa yang mengubah ini. Berarti kita bisa melihat peristiwa Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Seringkali kita sendiri itu tidak mengenali Tuhan yang bertindak untuk membantu kita. Maka kadangkala kita alpa di dalam kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena seolah-olah kalau kita menghadapi satu masalah dan kita kebetulan tidak berdoa, lalu ternyata ada pertolongan dari Tuhan, lalu kita menganggap bahwa oh, ini karena saya berpikir keras. Berarti orang mengagung-agungkan pikirannya dan keputusannya. Lupa bahwa iman yang dia punya ini juga tetap bekerja dan membantu kita untuk melakukan sesuatu atas pertolongan Allah sendiri. Buktinya ada banyak, Ibu Bapak. Begini, Ibu Bapak. Kalau saya bertanya kepada mempelai pasangannya, saya selalu bertanya seringkali, gajimu berapa misalnya. Cukup enggak untuk 1 bulan? Kalau mereka menghitung-hitung, enggak cukup untuk 1 bulan. Tapi mengapa walaupun kalau dihitung-hitung secara matematik enggak cukup, ternyata dalam hidup ini kok orang itu bisa makan kenyang dan cukup, masih ada sisa untuk ditabung. Dari mana uang itu? Kalau bukan Allah yang bertindak membantu orang itu. Kenapa? Karena orang berangkat dengan perkawinan itu berdasarkan iman dan diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan pun itu akan membantu orang itu dalam pertumbuhan selanjutnya. Maka kita bisa melihat Ibu Bapak, Tuhan yang sejarahnya kita baca dalam Injil, ternyata peristiwanya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Dan kita alami juga. Dan kita masih berharap tindakan Tuhan untuk selanjutnya untuk diri kita. Maka kalau sekarang kita merayakan 7 tahun paroki kita, angka 7 adalah angka yang sebetulnya untuk orang Jawa itu angka yang cukup istilahnya itu agak dalam tanda kutip sesuatu yang mengerikan juga. Karena apa? Karena angka 7 adalah angka pitulungan, dan itu adalah pertolongan Tuhan. Maka angka 7 misalnya kalau Ibu Bapak perhatikan, orang yang baru hamil 7 bulan di7 bulani, orang yang meninggal 7 hari didoakan 7 harinya. Di situ untuk melihatkan apa? Pertolongan Tuhan, pitulungan Tuhan. Maka kita bisa melihat di sana kita sebetulnya pada tahun ini walaupun tidak ada pesta, maka kita merayakan dengan pesta rohani dalam doa. Biarlah umat itu merasakan pitulungan Tuhan pula, pertolongan Tuhan. Dan di sana mau diungkapkan dengan apa? Yaitu dengan kita memahami masa-masa di mana kali ini kita mengalami pandemi, ada bencana alam di sana sini, maka kita merayakan 7 tahun paroki kita dengan keprihatinan, cukup dengan doa. Dan di situ kita memperlihatkan bahwa iman ini itu yang harus kita kedepankan dalam merayakan 7 tahun itu. Jadi kalau ada umat yang bertanya kepada Dewan Paroki, kok kita tidak merayakan pesta 7 tahun?
Enggak, karena ada masa-masa di mana ada situasi seperti itu. Ini terjemahan saya kalau saya membaca dari Romo Tri dan Dewan Paroki yang tidak merayakan. Saya mencoba mengartikan seperti itu. Tetapi saya percaya dan saya yakin bahwa ini adalah memang rencana Tuhan untuk kita semua. Amin. Maka marilah kita tegak berdiri, kita ungkapkan syahadat kita kepada Allah.